Halo anak-anak, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik dan tanda tanya. Sebelumnya, tahukah kalian fungsi penggunaan tanda baca itu untuk apa sih? Ada 3 fungsi ya. Fungsi untuk yang pertama, menunjukkan struktur sebuah tulisan. Yang kedua, menentukan intonasi. Yang ketiga, jeda pada saat pembacaan. Nah, ini merupakan fungsi umum tentang tanda baca ya. Nah, hari ini kita fokus pada penggunaan tanda baca titik. Seringkali kita melihat tanda titik di setiap buku yang kita baca. Penggunaan tanda titik merupakan penanda akhir kalimat. Fungsi tanda titik yang paling umum dan juga paling banyak dipahami orang-orang adalah sebagai penanda pada akhir kalimat. Dan juga dipahami sebagai kalimat berita. Masih ingat kalimat berita itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, salah satu contohnya adalah kakak baru saja berangkat ke sekolah. Clara suka membaca buku tentang tumbuhan. Nah, ini merupakan contoh dari kalimat berita. Dapatkah kalian membuat contoh kalimat berita yang lain? Fungsi tanda titik lainnya adalah sebagai pemisah angka pada penanda waktu, yaitu jam, menit, dan detik. Tanda titik dapat digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan detik. Contohnya, pukul 04.05 yang biasanya dibaca pukul 4:05. Pukul 11.10 biasa dibaca pukul 11:10. Dapatkah kalian menuliskan jam, menit, dan detik? Atau sebagai penanda waktu? Tentunya kalian sudah belajar ya di pelajaran matematika. Nah, di sini menunjukkan jangka waktu. Ya, hampir sama dengan fungsi yang kedua, tanda titik juga berfungsi sebagai menunjuk jangka waktu tertentu. Contohnya adalah, di sini tadi ada detiknya ya, 01.03.47. Biasanya dibaca 1 jam 3 menit 47 detik. Contoh lain, 07.00.38. Dibaca 7 jam 38 detik. Karena angka menitnya 00, jadi langsung saja yang dibaca jam dan detiknya. Tanda titik juga digunakan untuk memperjelas jumlah, memperjelas bilangan ribuan atau kelipatannya. Umumnya jika kita melihat harga yang biasa tertera pada label-label di supermarket maupun di toko-toko. Contohnya, jumlah pasien COVID-19 di Jakarta hari ini 4.718 orang. Dibaca 64.718, di mana angka 64 diberi tanda titik untuk menyatakan ribuan. Sedangkan contoh lain, sumbangan untuk korban banjir mencapai 1.900.800.000 rupiah. Nah, setiap 3 angka diberi tanda titik.
Gunanya adalah untuk memperjelas bilangan ribuan maupun kelipatannya. Dapatkah kalian membuat kalimat dengan menggunakan angka? Pastinya bisa ya. Nah, sekarang kita menuju ke penggunaan tanda baca, yaitu kata tanya. Tanda tanya untuk menanyakan sesuatu. Namanya saja tanda tanya. Sudah pasti kita tahu fungsinya adalah untuk kalimat yang menanyakan sesuatu. Contohnya, kapan tugas ini dikumpulkan? Apakah adik sudah tidur? Dapatkah kalian membuat kalimat tanya yang lain? Pastinya jika kalian membuat kalimat tanya, ada sesuatu hal yang ingin kalian ketahui. Tanda tanya tidak hanya digunakan dalam kalimat tanya yang berubah bentuk menjadi penjelas. Oke, contohnya, sampai sekarang Farhan tidak tahu kenapa mobilnya mogok. Nah, di sini tidak menggunakan tanda tanya ya, karena kalimat tanya di sini digunakan untuk sebagai penjelas. Grace sudah mengerti bagaimana cara membaca jam dengan tepat. Di sini seperti memberikan informasi, meskipun ada kata bagaimana di tengah-tengah. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang materi tanda tanya dan juga tanda titik. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan kosakata dan juga pengetahuan kalian bagaimana cara menggunakan tanda titik dan tanda tanya. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa.